Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas B, ya, mata kuliah ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar. Ini untuk kelas B hari Rabu ya, pukul 13. Kemudian untuk kelas A itu hari Kamis kalau tidak salah atau Jumat ya. Baik, senang sekali saya bisa bertemu kembali dalam mata kuliah IAD dan IBD. Tentu sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa minggu kedua saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan IAD atau IBD. Jadi selama kurun waktu 15 menit sampai 20 menit ini saya akan menjelaskan tentang IAD dan IBD. Bagaimana semua kabarnya? Sehat walafiat ya? Tetap semangat meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara virtual ya. Silahkan disimak dengan baik video ini, kemudian apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar, bisa disampaikan di WA group ataupun e-learning yang sudah kita sepakati bersama. Baik, sebelumnya ya, ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, IAD IBD. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa pendapat dari mahasiswa yang sebelumnya sudah saya tugaskan untuk menulis tentang IAD dan IBD. Yang pertama, ini dari kelas A ya, ada Devi Aprilia Eka Putri. Pengertian IAD IBD. Ilmu alamiah dasar IAD merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep dasar dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu budaya dasar IBD adalah suatu ilmu yang mempelajari dasar dan pengertian tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah kebudayaan ya. Masalah ini pakai i, tidak usah hi ya, jadi masalah begitu saja. Kemudian ada Ahmad Fakih dari Tebin B. Ilmu alamiah dasar, ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta seluruhnya, termasuk di muka bumi, sehingga terbentuk konsep dan prinsip ilmu alamiah juga diartikan suatu pengetahuan atau ilmu teoritis yang diperoleh dengan cara yang khusus, yaitu observasi, eksperimen, penyimpulan, penyusunan teori, dan seterusnya ya. Kemudian budaya, ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar budaya masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Kebudayaan meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, istiadat, dan seterusnya. Baik, terima kasih untuk Devi dan juga Fakih ya dari kelas A dan kelas B. Ini contoh beberapa pendapat mahasiswa yang pertemuan sebelumnya itu sengaja saya pilih secara acak begitu ya. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas untuk pertemuan pertama. Lanjut, menurut Dian Oktarina, IAD merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dalam manusia. Terus menurut Dian lagi, IBD pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar. Oke, baik. Kemudian ilmu alamiah dasar IAD menurut Alfa Nuris ya. Ini Alfa Nuris tidak diberikan keterangan nama ya. Jadi kalau bisa nanti untuk tugas selanjutnya diberikan keterangan nama seperti Dian atau siapa gitu ya, supaya ada identitasnya. Menurut Alvan, merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang iptek. Terus ilmu budaya dasar menurut Alvan adalah suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan pengertian tentang konsep
yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kebudayaan. Baik, terima kasih kepada keempat mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas dan juga mencari informasi tentang mata kuliah IAD dan IBD. Dengan mencari informasi ini tentu pengetahuan awal atau skemata awal mahasiswa itu bisa didapatkan. Lanjutnya ya, lantas apa Pak yang dimaksud dengan IAD dan IBD? Dari keempat penyampaian dari mahasiswa tersebut, mana yang benar Pak? Keseluruhan benar ya, tapi mungkin akan saya pertegas supaya lebih jelas. Baik, mata kuliah IAD dan IBD merupakan kelompok mata kuliah dasar atau MKD ya. Itu sama seperti dengan pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila, kemudian pendidikan agama Islam dan bahasa Indonesia. Sebuah kumpulan mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi semua mahasiswa di tingkat universitas itu wajib untuk mengikuti mata kuliah ini ya, mata kuliah dasar. Mata kuliah ini sebenarnya itu diajarkan di mata kuliah atau di bidang ilmu pengetahuan ya, IPA begitu. Di sana itu lebih menggunakan mata kuliah IAD IBD ini sebagai mata kuliah umum gitu ya, yang sains itu. Nah, di mata kuliah yang bagian di luar IPA itu menggunakan atau digunakan sebagai mata kuliah dasar ya. Hal ini berdasarkan SK Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 232 U tahun 2000 sesuai dengan Direktorat Jenderal Pendidikan ya. Begitu ya. Jadi IAD IBD itu mata kuliah dasar yang wajib diterima oleh masing-masing mahasiswa ya. Termasuk dalam kategori lain adalah mata kuliah kewarganegaraan, mata kuliah bahasa Indonesia, mata kuliah pendidikan agama. Begitu ya, sudah paham ya? Baik. Saya jelaskan untuk IAD dan IBD. IAD dan IBD ini adalah suatu pengetahuan ya tentang konsep-konsep dasar yang ada dalam bidang sains. Dasar dalam rangka pembentukan dan pengembangan kepribadian untuk memperluas perhatian, pengetahuan, dan pemikiran. Jadi intinya mata kuliah IAD dan IBD merupakan mata kuliah dasar ya yang diberikan kepada seluruh mahasiswa. Mahasiswa ini kan adalah calon-calon ilmuwan ya, calon-calon peneliti. Jadi perlu adanya pengetahuan konsep-konsep dasar tentang ilmu pengetahuan. Gitu ya. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini memberikan landasan pengetahuan dan wawasan luas kepada mahasiswa agar memiliki keyakinan, memiliki jiwa yang besar untuk bersikap profesional, dinamis, dan mampu mengambil keputusan, bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan, iptek, budaya sebagai bekal hidup masyarakat baik nasional maupun global. Begitu ya. Pada intinya dengan diajarkan mata kuliah IAD dan IBD ini, mahasiswa atau semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini akan mendapatkan konsep dasar tentang ilmu pengetahuan dan juga tentang budaya. Nah, kalau mahasiswa itu sudah menguasai konsep-konsep dasar tersebut, otomatis nanti ketika melakukan penelitian, melakukan pengabdian, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian atau yang berhubungan dengan sikap meneliti itu tidak, istilahnya itu tidak bertolak belakang ya, jadi seimbang begitu. Jadi mahasiswa itu tahu, oh sebenarnya yang benar itu seperti ini gitu ya, tidak boleh merusak lingkungan, kemudian bagaimana melestarikan budaya. Melalui konsep-konsep tersebut tentunya mahasiswa nanti dapat menghasilkan sebuah penelitian atau yang lainnya itu dengan benar gitu, tanpa merusak lingkungan dan juga
budaya itu. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa, kemudian meningkatkan kesadaran hubungan antar kehidupan dengan alam, meningkatkan wawasan tentang alam dan lingkungan, meningkatkan kecintaan akan sumber daya alam, sampai dengan berjiwa besar dan mampu menerima pendapat orang lain secara logis dan ilmiah gitu. Ini lebih detailnya seperti ini ya. Mahasiswa adalah calon ilmuwan ya. Saya sebutkan lagi, mahasiswa adalah calon ilmuwan. Jika IAD atau IBD ini dikuasai, mahasiswa diharapkan akan mengetahui bagaimana alam itu dapat bertingkah laku dan pada kondisi tertentu. Ya, kita akan juga dapat meramalkan bagaimana alam memberikan respon akan reaksi terhadap setiap tindakan yang akan kita lakukan. Ya, jika misalnya kita akan meneliti suatu objek nantinya ya, tentu kita akan ini dampaknya negatif, jadi tidak perlu saya lakukan begitu. Pada akhirnya dengan penguasaan dasar pengetahuan ini, mahasiswa akan memilih kondisi yang dianggap paling tepat sehingga alam memberikan respon yang menguntungkan. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa apabila mata kuliah ini dikuasai dengan baik, tentu mahasiswa akan memiliki dasar-dasar pengetahuan, dasar-dasar budaya yang logis begitu ya, yang tepat, sehingga nanti tidak ada eksplorasi terhadap alam, tidak ada eksplorasi terhadap budaya yang menimbulkan dampak negatif begitu ya. Semoga dapat dipahami ya. Jadi intinya begitu, mahasiswa diharapkan untuk mengetahui dasar-dasar keilmuan guna mempertajam nanti di proses penelitian. Kan nanti untuk menjadi kan mahasiswa adalah calon ilmuwan ya, jadi harus mengetahui dulu konsep-konsep awal tentang pengetahuan dan juga budaya, sehingga nanti menghasilkan sebuah penelitian-penelitian, menghasilkan sebuah pengamatan-pengamatan, observasi-observasi yang berkualitas dan tidak bertentangan begitu ya. Ininya bekal yang akan dibawa mahasiswa. Jadi kita belajar konsep dasar dulu tentang alam, tentang budaya yang digunakan nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami penjelasan saya yang sudah saya sampaikan mulai dari slide pertama sampai dengan slide yang terakhir ini ya. Yang pertama, IAD IBD itu adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di tingkat dasar ya. Selain kewarganegaraan, kemudian selain bahasa Indonesia, selain pendidikan agama Islam. Nah, penggunaan IAD dan IBD inilah digunakan sebagai fondasi awal mahasiswa untuk memahami tentang karakter alam, karakter budaya, sehingga nanti kan ini mahasiswa sebagai ilmuwan ya, kedepannya itu bisa memahami, bisa menentukan sikap yang terbaik dan tidak bertentangan dengan alam dan budaya. Pengetahuan-pengetahuan, dasar-dasar ilmu pengetahuan itulah kemudian yang bisa diharapkan mahasiswa itu untuk menghasilkan nantinya sebuah karya atau sebuah penelitian yang tentu bermanfaat bagi sekitarnya. Begitu ya, semoga dapat dipahami. Baik, untuk tugas yang kedua, silahkan ditulis tangan. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan IAD dan IBD? Silahkan ditulis dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian apa tujuan mempelajari IAD dan IBD? Tujuannya apa kita belajar IAD dan IBD ini? Kemudian yang ketiga, apakah seorang sosiolog, ahli bahasa, arkeolog, ekonom, seniman, budayawan perlu mempelajari, atau semua bidang ini perlu mempelajari pengetahuan IAD dan IBD? Silakan ditulis jawabannya apa, kemudian alasannya apa. Ya, ditulis tangan, jawaban-jawaban di atas dikumpulkan, kemudian dikirim atau diunggah melalui tautan yang akan saya berikan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke keluarga dan juga teman-teman yang ada di sekitar, sehat selalu dan tetap semangat.